Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat semuanya. Alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa kembali meskipun dalam kondisi yang barangkali tidak baik-baik saja. Tapi alhamdulillah kondisi sudah agak membaik. Dan saya bisa kembali menyapa teman-teman mahasiswa semuanya. Ya, semoga pandemi ini segera pergi dan kita bisa melaksanakan aktivitas dengan normal seperti biasa. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita melanjutkan perkuliahan strategi pembelajaran PAI dan kita hari ini sampai pada materi CTL atau Contextual Teaching and Learning. Saya tidak akan memberikan banyak penjelasan. Saya yang ingin menyampaikan sebuah pengantar terkait dengan CTL ini. Jadi salah satu problem yang ada dalam sistem pendidikan kita, tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi juga di banyak negara adalah bahwa materi yang diberikan oleh sekolah-sekolah kita itu justru rata-rata adalah materi yang tidak begitu berguna bagi kehidupan nyata peserta didik. Ini salah satu kritik yang dilancarkan oleh Paulo Freire dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas. Jadi problem sekolah-sekolah kita ya, itu mereka tidak bisa mencetak manusia yang siap untuk hidup di dunia nyata. Karena apa? Karena materi-materi yang disampaikan di sekolah, ya di madrasah juga, ini adalah materi-materi yang tidak bisa diaplikasikan di dunia nyata. Justru rata-rata yang diberikan ini materi-materi yang yang tidak begitu berguna ketika hidup di dunia nyata. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka menjalani kehidupan sosial, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari itu justru tidak diberikan di sekolah. Sekolah justru memberikan materi-materi yang itu sulit diaplikasikan di dunia nyata. Ya, mau contoh ya. Salah satu contohnya misalnya, mohon maaf, dalam pelajaran umum misalnya matematika ya, kita belajar banyak rumus ya, banyak rumus X dan Y apa saja itu rumus-rumus itu jarang sekali kita gunakan di kehidupan nyata. Matematika itu barangkali hanya 50% yang bisa kita gunakan untuk hidup sehari-hari, untuk menjalani kehidupan itu. Geografi misalnya, kemudian biologi misalnya, itu materi-materi beberapa materi itu tidak bisa kita aplikasikan di dunia nyata. Dalam PAI misalnya ada ya, pelajaran PAI juga ada materi-materi yang tidak bisa kita aplikasikan di dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Di materi fikih misalnya kelas 3 aliyah itu dulu ada materi khilafah, ada materi siasah syariah. Padahal di Indonesia tidak ada itu, tidak berlaku di Indonesia. Bahkan di negara manapun itu tidak ada yang namanya khilafah itu. Tapi materinya diberikan materi jinayah ya, hukum pidana Islam. Itu kan tidak ada di dunia ini. Maksudnya di Indonesia itu kan tidak ada. Dan itu tidak begitu berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu realita yang ada di sistem pendidikan kita. Kebanyakan materi yang diberikan itu justru materi-materi yang tidak berguna atau sulit kita realisasikan, sulit kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga banyak kita temukan ya alumni sekolah modern ya, alumni madrasah, bahkan alumni pesantren itu mereka gagap ketika harus hidup ya, keluar dari pesantren, keluar dari sekolah, mereka gagap ketika harus menghadapi kehidupan di dunia nyata. Ya, lulus toko sekolah, lulus toko pondok, masa ayo ora iso. Ya, umbah-umbah dhewe ora iso. Karena
di sekolahnya, di pondoknya, dia tidak diajari untuk hidup mandiri. Ya. Bahkan kemarin tuh kan rame salah satu artis Indonesia itu yang masak telur dadar saja itu rame ya. Wah, bisa masak telur dadar itu sesuatu yang luar biasa. Padahal itu ya biasa saja. Masak air, masak mie, masak telur itu kan pekerjaan biasa-biasa saja. Tapi gitu saja tidak bisa. Itu produk sekolah kita, produk pendidikan kita. Tidak hanya sekolah umum, sekolah agama pun begitu. Pesantren sekarang banyak yang menyediakan fasilitas lengkap, full fasilitas di pesantrennya. Santri tidak perlu masak, tidak perlu nyuci sendiri, tinggal makan, tinggal belajar, sehingga justru ketika keluar pesantren mereka gagap. Di rumah suruh nyuci sendiri, tidak bisa. Suruh membantu masak ibunya, tidak bisa. Nah, ini problem pendidikan kita. Jadi materi-materi yang diterima di sekolah, di lembaga pendidikan itu tidak banyak yang bisa digunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ini problem. Nah, makanya para pakar pendidikan kemudian merumuskan salah satu strategi dalam pembelajaran itu yang dinamakan dengan CTL, Contextual Teaching and Learning. Namanya kontekstual, maka pembelajaran itu diupayakan agar sesuai dengan konteks, agar bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi menghubungkan materi-materi yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan nyata, sehingga materi yang dipelajari ini memang nanti bisa digunakan untuk menjalani kehidupan, tidak hanya sebagai pengetahuan saja, tapi bisa diaplikasikan. Itu salah satu manfaat CTL. Dan dalam CTL itu peserta didik diminta untuk belajar semua disiplin ilmu, ya. Jadi misalnya kita belajar PAI, maka kita juga belajar yang lain, mengkaitkan PAI dengan materi-materi yang lain, dengan ilmu-ilmu yang lain, dan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga itu nanti jelas manfaatnya, jelas kegunaannya dalam kehidupan. Sehingga nanti ketika peserta didik keluar dari sekolah, ya, lulus dari lembaga pendidikan, mereka tidak bingung, tidak gagap dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu manfaat dari CTL. Jadi nanti kamu sebagai guru PAI harus bisa membumikan PAI itu. Bagaimana PAI itu bisa dikontekstualkan, bisa dibumikan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tapi juga bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kuliah hari ini. Silakan nanti dilanjutkan dengan diskusi dan mengerjakan kuis yang telah saya siapkan di LMS. Semoga sehat semuanya, tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.